Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam, seakidah dan insyaallah taala semanhaj, kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa sami'na wa ata'na, mendengarkan dan patuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman salaful ummah, maka ada satu kaidah yang perlu kita pahami, yang dengan kaidah ini adalah meliputi pokok-pokok bahkan cabang-cabang dari disiplin syariat dinul Islam. Kaidah tersebut adalah berbunyi al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Bahwa hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Ya. Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Jika ada suatu perintah, yang perintah itu adalah hukumnya wajib. Wa aqimus shalah, misalkan dirikan sholat. Sholat yang 5 waktu adalah wajib. Maka perkara yang jika dia itu tidak ada kecuali perkara itu mesti diletakkan pada kewajiban sholat, seperti berwudu, ya, menutup aurat, ya, maka perkara-perkara ini pun akan menjadi wajib. Ya. Kalau perkara ini tidak ada, seseorang mau sholat tapi dia tidak berwudu, maka tidak akan bisa didirikan sholat. Ya. Maka berwudu hukumnya adalah wajib. Seseorang ingin melakukan sholat, tetapi dia tidak menutupi, ya, anggota tubuh badannya, terutama anggota yang termasuk aurat. Maka menutup aurat ini hukumnya adalah wajib. Ya. Demikian pun dengan ibadah-ibadah yang mustahab, yang sunnah. Ya. Maka jika sesuatu perkara yang dengannya perkara sunnah itu bisa ditegakkan, yang mustahab ini, ya, bisa ditegakkan, maka perkara itu, ya, wasilah itu, perantara itu menjadi hukumnya sunnah. Pun demikian dalam perkara yang haram, ya. Dalam perkara yang haram, jika perkara yang haram ini tidak terwujudkan kecuali dengan satu perkara, ya, sesuatu perkara, ya, sesuatu perkara tidak akan terwujud, ya. Misalkan perzinahan, ya. Perzinahan itu tidak akan terwujud kalau, ya, misalkan, ya, kalau tidak adanya, ya, wanita-wanita yang membuka aurat, ya. Tapi karena banyaknya wanita yang membuka aurat, ya, memancing hawa nafsu, ya, kaum Adam, laki-laki, ya, menarik perhatiannya, ya, sehingga, ya, perkara-perkara membuka aurat, ya, bagian daripada perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Nah, ini perkara-perkara ini adalah menjadi catatan penting bagi kita, ya, sehingga kaidah al-wasilatu laha ahkamul maqasid, ya, hukum dari wasilah, dari suatu perantara tergantung kepada tujuan-tujuannya. Ya. Jika seseorang itu misalkan, ya, menuntut ilmu itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang mengaku statusnya muslim, beragama Islam. Wajib menuntut ilmu. Ya. Maka ya, perkara-perkara berkaitan dengan menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Ya. Mulai dia mendatangi majelis ilmu, hukumnya wajib. Mulai dia duduk yang rapi, tertib, mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh, ya, seorang kiai, ya, yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, didengarkan. Kemudian agar ilmu ini bermanfaat, qayyidul ilmi bil kitabah. Catatlah, ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Ya. Maka mencatat bagian daripada wajib di dalam menuntut ilmu. Ya. Mendatangi majelis ilmu wajib. Ya. Duduk mendengarkan wajib. Kemudian untuk mengikat ilmu tersebut ditulis. Ya. Ini bagian daripada metode. Ya. Yang semuanya adalah rangkaiannya merupakan rangkaian kewajiban. Ya. Sehingga khususnya untuk anak-anakku sekalian, ya, yang STI An-Najah, ya, ketika kalian sedang menuntut ilmu, ya, dan anak-anak siswa yang lainnya, ya, yang seiman, seislam dan seakidah insyaallah taala, ya, ketika kalian menuntut ilmu, ya, ada di dalam kelas, maka ya, mulai dari diam, mendengarkan, mencatat, ya, semuanya adalah wajib. Ketika kalian bercanda, tidak mau mencatat, ya, kemudian kalian tidak mau mendengarkan, ya, apa yang dijelaskan oleh guru, ya, oleh ustadz, maka kalian akan berdosa. Ya. Karena rangkaian-rangkaian itu semua adalah bagian daripada kewajiban. Ya. Bagian daripada kewajiban. Ya. Sehingga inilah penerapan daripada kaidah al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Kemudian, ya, seperti perintah Allah yang begitu wajib, yaitu ya yang dikerjakan paling banyak dalam keseharian, sholat. Ya, ketika Allah perintahkan wajibnya sholat, ya, waqimus sholat, ya, dirikanlah sholat, ya, maka semua komponen-komponen yang kalau dia tidak ada komponen tersebut, maka tidak akan tegak ibadah sholat. Maka komponen-komponen semua itu merupakan kewajiban. Ya, mulai dia dari misalkan membaca Al-Quran. Ya, setelah dia berwudu, bagaimana bisa menegakkan sholat? Berwudu. Ya, dia harus paham cara berwudu yang benar seperti apa. Ya, sehingga mempelajari ilmu tentang berwudu adalah wajib. Jangan sembrono. Ya, jangan asal-asalan. Orang kalau kita lihat begitu remehnya, ya, menggunakan air, ya, kemudian juga berwudu dengan asal-asalan, sehingga wudunya tidak sempurna, ya, wudunya tidak benar. Bagaimana kelanjutannya? Ya, dia pelajari cara berwudu, kemudian dia pelajari cara setelah berwudu dia berdoa, bagaimana? Ya, kemudian setelah itu apa saja yang perlu dia perhatikan, ya, menutup auratnya. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam sholatnya, ya, nah inilah yang kita katakan, kita kenal dengan syarat dan rukun, ya, itu semua adalah wajib, ya, dipelajari agar tidak, ya, terplesetnya kita dalam menegakkan kewajiban tadi, ya, yaitu kewajiban sholat. Ya, dalam membaca Al-Quran, misalkan ketika sholat, seseorang pasti membaca Al-Quran, ya, minimal dia membaca Al-Fatihah, ya. Dan setelah itu dia membaca surat-surat yang lainnya, yang pendek ataupun yang panjang. Dalam membaca Al-Quran dia tidak akan sempurna kecuali dia harus mengenal, mempelajari tajwid. Ya. Sehingga semua rangkaian-rangkaian yang sampai tegaknya suatu perintah sholat itu adalah menjadi wasilah yang hukumnya adalah wajib. Ya. Karena perintah itu adalah wajib. Ya. Seperti itu. Demikian pun, ya, ketika Allah Ta'ala melarang sesuatu perkara yang Allah larang, ya, maka larangan ini harus dijauhi. Ya. Satu contoh misalkan ada sebuah organisasi, ya, yang organisasi ini adalah memiliki hutang, ya,
hutangnya berkaitan dengan riba. Ya. Kemudian ketua dari organisasi ini adalah sudah batas selesai ya sekitar 5 tahun atau 4 tahun. Lalu diganti dengan ketua yang baru. Maka ketua yang baru ya dia harus bagaimana hutang yang dimiliki oleh organisasi tersebut bisa lunas. Karena hutang ini mengandung riba. Ya, dan riba merupakan al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, bagaimana caranya? Dia harus bisa ya di organisasi ini ya apa dan bagaimana cara yang halal untuk bisa melunasi hutang yang riba tadi. Bukan malah dia menambah hutangnya yang riba ini dengan dia membuka suatu ya kegiatan apa ya, membuka lahan ini, membuka ya ini yang belum tentu jelas untungnya, tapi dia malah menambah hutang-hutang yang hutang itu adalah riba, sehingga organisasi tersebut semuanya terbebani dengan hutang riba yang mungkin bisa sampai 8.000 triliun ya, bisa lebih besar dari itu ya. Seharusnya dia harus belajar bagaimana ya yang tadinya hutangnya tidak sampai 8.000 triliun itu bisa dilunasi dengan cara yang halal ya di dalam organisasi tersebut ya, ketika dia diamanahkan untuk menjadi ketua organisasi tersebut ya, bukan malah dia menambah hutang lagi, menambah hutang lagi, menambah hutang lagi, padahal sudah jelas bahwa hutang riba adalah dosa besar ya, sehingga ya apapun yang dia lakukan dengan berdasarkan kegiatan yang dia mungkin menganggapnya bahwa itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan cara mengutang riba, maka ini adalah tidak dibenarkan ya. Maka ini adalah tidak dibenarkan ya. Maka seseorang itu harus kembali lagi, dia harus ya qanaah ya, kemudian dia harus usaha dengan sekuat tenaga bagaimana dia bisa menghindari daripada perkara-perkara yang haram tersebut ya, sehingga penting kembali lagi kepada kaidah ini ya, bahwa al wasilatu laha ahkamul maqasid, bahwa hukum wasilah perantara ya itu tergantung kepada tujuan-tujuannya. Jika tujuannya adalah baik, maka dia akan menjadi baik. Tujuannya adalah wajib, maka dia akan menjadi wajib. Tujuannya adalah haram, maka dia akan menjadi haram ya. Maka ya perlu kita garis bawahi, setiap langkah dan gerak-gerik kita harus kita tanyakan ya, tujuan ini apa ya, tujuan kita ke sini adalah untuk apa ya. Kalau tujuan ini adalah bukan untuk ibadah, berarti perkara ini adalah masuk dalam perkara ya perkara bisa jadi kemaksiatan atau bisa jadi perkara kelalaian ya, yang itu adalah tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya, ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita dapat memahami dan mengetahui ya, memahami, mengetahui, kemudian mengamali ya, mana yang memang itu bagian daripada kebaikan-kebaikan, dan kita akan menjauhi daripada perkara-perkara yang buruk. Mudah-mudahan ya ini menjadi manfaat bagi kita semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.